Sofia Trimaludia dengan NRP 11101181039 izin mempresentasikan tugas standar internasional dan K3 dengan judul Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 pada Gardu Induk. Berikut adalah topik pembahasan yang akan saya bahas untuk kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan masalah. Dan yang kedua adalah pembahasan meliputi konsep dasar, peraturan-peraturan K3, teori K3, data pendukung, dan analisa dan pembahasan. Untuk yang terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Berikut adalah latar belakang dari topik yang saya bahas, di mana dalam suatu pekerjaan yang utama adalah keselamatan kerja, karena keselamatan akan memberikan rasa aman, nyaman, dan bahagia pada setiap pekerja, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal. Dan saat ini kebutuhan akan listrik semakin bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan di suatu wilayah. Sehingga dengan semakin bertambahnya kebutuhan akan listrik, maka membuat PT PLN selaku operator tunggal di Indonesia harus menyiapkan jaringan-jaringan distribusi dan instalasi untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan tersebut, seperti pembangunan gardu induk dan jalur transmisi baru atau menggabung jalur transmisi lama ke dalam suatu wilayah baru. Dengan begini, lingkungan kerja dalam gardu induk ini sangatlah berbahaya karena berhadapan dengan tegangan lebih dari 10.000 volt. Dan tegangan listrik di gardu induk itu tidak terlihat dan tidak berbau, tetapi dapat dirasakan. Sehingga bahaya akibat tegangan listrik dalam lingkungan kerja gardu induk tidak dapat kita hilangkan, tetapi dapat kita kendalikan dengan menggunakan alat pelindung diri yang sangatlah kita perlukan. Untuk tujuan dan manfaat dari topik ini adalah memberikan pemahaman mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di area gardu induk, sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, serta mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Untuk batasan masalahnya sendiri dalam makalah ini yaitu hanya membahas seputar penerapan K3 di area gardu induk saja. Untuk konsep dasarnya, di sini sudah dapat dilihat bahwa di bawah sini adalah sebuah contoh gambar dari gardu induk, dan yang di sebelah sini adalah contoh pekerja yang melakukan pengecekan pada gardu induk transmisi tegangan ekstra tinggi. Nah, gardu induk sendiri adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang merupakan pusat beban yang diambil dari saluran transmisi. Nah, fungsi dari gardu induk sendiri adalah mentransformasikan daya listrik dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi, dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah, dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dan juga dengan frekuensi yang tetap. Dan juga bisa difungsikan sebagai pengukuran, pengawasan operasi, serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Untuk peraturan-peraturan K3 sendiri yang berhubungan dengan kelistrikan, yaitu yang pertama UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang kedua Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan mengenai pengusahaan listrik, yang ketiga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor ke-75 Men 2002 tentang pemberlakuan UIL 2000 SNI 040225 2000. Yang keempat, Peraturan Umum Instalasi Listrik UIL 2000 Standar Nasional Indonesia SNI 040225 2000 ditetapkan sebagai standar wajib keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2046K /40 Men 2001. Nah, yang kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 Men 1989 tentang instalasi penyalur petir, berlaku untuk sistem proteksi eksternal
atau proteksi bahaya sambaran langsung. Dan yang keenam adalah SNI 225/2000 sebagai rujukan untuk sistem proteksi internal atau proteksi bahaya sambaran tidak langsung. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di tempat kerja, pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan K3 di bidang listrik di tempat kerja. Dan berikut adalah teori tentang K3. Keamanan bekerja harus tercermin dari beberapa faktor-faktor antara lain, yaitu sistem kerja, tugas dan waktu kerja, pengawasan, seleksi dan penempatan tenaga kerja, lingkungan kerja, dan kesiapan untuk menangani keadaan darurat. Selain faktor keamanan bekerja, ada hal penting mengenai APD yang akan digunakan di lapangan sebagai berikut. Yang pertama adalah helm proyek, di mana helm proyek ini digunakan untuk melindungi kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Dan yang kedua adalah sabuk pengaman dan tali penyelamat yang digunakan saat bekerja pada ketinggian di atas 2 meter. Dan yang ketiga adalah wear pack yang di sini digunakan sebagai untuk melindungi tubuh dari hal yang membahayakan saat bekerja serta mengurangi risiko terluka saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat adalah sarung tangan, di mana sarung tangan ini digunakan sewaktu memegang barang atau benda yang menimbulkan listrik atau pada saat memperbaiki listrik tegangan tinggi atau instalasi listrik. Dan yang kelima adalah alat pelindung telinga yang digunakan saat bahaya di situasi yang bising atau pada saat di ruangan trafo tegangan tinggi. Dan yang keenam adalah masker. Di sini masker digunakan untuk pelindung mulut dan hidung dan melindungi saat bernafas ketika pengerjaan penggantian minyak trafo. Dan yang terakhir adalah sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki dan sebagai isolasi dari bahaya listrik. Dan berikut adalah data pendukung dari sumber yang telah saya kumpulkan. Dan yang pertama ini adalah gambar pekerja yang sedang memperbaiki instalasi gardu induk namun tidak menggunakan APD yang lengkap. Di sini terlihat hanya menggunakan helm saja. Terus yang di tengah ini adalah grafik, di mana grafik ini adalah data kecelakaan akibat sengatan listrik, dan juga dengan yang kuning ini adalah data total jam kerja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kecelakaan kerja yang terjadi akibat listrik itu mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi akan pentingnya penerapan K3 di tempat kerja dan pelatihan K3 supaya dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Tiap individu harus sadar akan pentingnya bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri saat bekerja dan tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Dengan begitu, jumlah kecelakaan kerja di tempat kerja itu dapat diminimalisir sekecil mungkin. Dan yang berikut adalah contoh berita pekerja sutet 27 kV terkena induksi tegangan, dan Ridwan Adam selaku manajer mengatakan bahwa kecelakaan ini adalah musibah karena saat bekerja melakukan pengecekan itu sudah menerapkan SOP yang benar dan juga SOP yang benar sesuai perusahaan, dan juga menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Jadi ini hanyalah murni kecelakaan musibah, dan korban
dinyatakan meninggal dunia karena tergeletak di atas komputer. Nah, berikut adalah analisis dan pembahasan mengenai pekerja yang tidak menggunakan APD. Di sini untuk mengatasi masalah tersebut mungkin bisa mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Di sini mungkin ketika orang tersebut tidak terlalu ahli dalam bidang listrik, mungkin tidak diberikan job desk yang kiranya harus membutuhkan keahlian khusus. Dan yang kedua, menyampaikan atau merealisasikan kebijakan K3 dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh pekerja. Jadi perusahaan itu harus menyampaikan kebijakan K3 yang akan diterapkan di perusahaan tersebut dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh pekerja, sehingga pekerja nanti bisa mengikuti instruksi tersebut dengan baik. Dan yang ketiga adalah melakukan inspeksi keselamatan dan kelengkapan alat pelindung diri yang berada di dalam kantor sebagai upaya untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap baik dan nyaman saat digunakan. Nah, ini sangat perlu dilakukan karena agar APD yang terdapat di dalam sebuah perusahaan itu masih dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh APD yang kurang memenuhi SOP. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pekerja mengenai prosedur kerja yang ditetapkan perusahaan, serta dengan melakukan briefing kecil saat melakukan tugas. Langkah baiknya ketika ingin melakukan sebuah tugas, dilakukan briefing terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Dimana kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 saat bekerja sangatlah perlu diperhatikan, karena agar korban yang berjatuhan saat bekerja tidak menerapkan K3 tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin. Dan yang kedua, pedoman sistem manajemen K3 dapat digunakan sebagai informasi kepada pelanggan dan berbagai pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Gardu Indo. Dan yang terakhir, pentingnya penggunaan APD lengkap dan peralatan kerja yang sesuai dengan SOP perusahaan saat bekerja harus bisa dijadikan tanggung jawab oleh masing-masing pekerja yang bekerja di Gardu Indo tersebut, agar tidak terjadi kelalaian ataupun kecelakaan kerja yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir adalah saran, dimana saran ini adalah yang pertama, seluruh staf dan pegawai yang berada di tempat kerja harus berkomitmen untuk menerapkan K3. Yang kedua, perusahaan dapat memberikan pelatihan K3 kepada pekerjanya untuk menambah pemahaman akan pentingnya penerapan K3 saat bekerja supaya bisa diterapkan saat bekerja nantinya. Dan yang ketiga, perusahaan perlu memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja K3 serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Nah, ini perlu dilakukan karena ketika kita mengevaluasi sebuah sistem atau aturan atau kebijakan, kita kan pasti tahu kelebihan dan kekurangan sistem kebijakan yang sudah diterapkan seperti apa. Nah, ketika terjadi kekurangan, alangkah baiknya diperbarui supaya nanti kinerja K3-nya itu bisa lebih maksimal lagi. Dan yang terakhir adalah perusahaan harus meningkatkan SMK3 secara terus-menerus guna meningkatkan kinerja K3. Ketika SMK3 diterapkan secara terus-menerus, maka kinerja K3 akan semakin baik dan kecelakaan kerja di perusahaan atau di tempat kerja itu bisa diminimalisir sekecil mungkin. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.